Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma penjadwalan CPU, terutama algoritma FCFS dan SJF. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses mana yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Untuk yang pertama ada algoritma FCFS atau First Come First Serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma ini juga menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, di mana proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi oleh CPU, dan juga dalam algoritma ini proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan Gantt chart. Baik, di sini sudah ada Gantt chart dari algoritma FCFS. Untuk prosesnya di sini ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4. Kemudian untuk masing-masing arrival time-nya atau waktu kedatangannya, untuk P1 ini 0, P2 4, P3 2, dan P4 3. Kemudian untuk burst time masing-masing proses, P1 7, P2 5, P3 3, dan P4 5. Baik, untuk yang pertama di sini ada proses pertama, P1, dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 7. Jadi saat proses ini dimasukkan ke dalam antrian langsung dieksekusi oleh CPU. Kemudian sementara proses pertama ini dieksekusi, dimasukkan juga proses kedua ke dalam antrian, yaitu P3 pada arrival time-nya yaitu 2. Kemudian diikuti dengan P4, proses ketiga dengan arrival time-nya 3, dan proses keempat yaitu P2 dengan arrival time-nya 4. Kemudian dilanjutkan hingga proses pertama tadi selesai, baru kemudian CPU mengeksekusi proses yang masuk ke dalam antrian tepat setelah proses pertama tadi, yaitu P3. P3 dengan burst time-nya 3. Kemudian setelah proses kedua ini selesai, P3 selesai, dilanjutkan dengan proses yang masuk ketiga, urutan ketiga, yaitu ada P4. Kemudian P4 dengan burst time-nya atau lama waktu eksekusinya 5, dilanjutkan dengan P2 yang menjadi proses terakhir dengan burst time 5. Kemudian dari sini kita bisa kalkulasikan waiting time atau waktu tunggu dari masing-masing proses. Untuk P1, karena P1 ini merupakan proses pertama yang dimasukkan ke dalam antrian atau ready queue dan langsung dieksekusi, maka waiting time-nya ini 0. Jadi bisa kita lihat di sini dari P1 hingga P1 selesai ini tidak ada waiting time-nya. Kemudian berikutnya P2. P2 ini kita bisa lihat bahwa dari saat P2 dimasukkan, yaitu pada posisi 4, hingga dimana P2 ini mulai dieksekusi pada 15. Jadi kita bisa kalkulasikan waiting time-nya itu 15 dikurang 4, yaitu 11. Kemudian P3, proses ketiga. Kemudian P3 yaitu dengan waiting time-nya 5, ini 7 dikurang dengan arrival time-nya 2,
yaitu 5. Kemudian P4 ini 10 dikurang 7, jadi di sini ada 10. Kemudian dikurang dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian berikutnya dari waiting time masing-masing proses tersebut, kita bisa juga kalkulasikan rata-rata waktu tunggunya atau average waiting time-nya, yaitu jumlah dari waiting time ini dibagi dengan banyaknya proses yang dieksekusi oleh CPU. Di sini kita bisa jumlahkan 0 ditambah 11 tambah 5 ditambah dengan 7 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu ada P1, P2, P3, P4, ada 4. Jadi di sini kita bisa lihat 23 dibagi 4 sama dengan 5,74 milisecond. Kemudian berikutnya, untuk kelemahan dari algoritma FCFS ini, yaitu waiting time-nya waiting time rata-rata cukup lama atau average waiting time-nya ini cukup lama. Kemudian juga pada algoritma ini akan terjadi convoy effect, yaitu jika ada satu proses besar yang dieksekusi oleh CPU, maka akan membuat proses-proses lain menunggu dalam waktu yang lama, untuk waktu yang lama. Kita masuk algoritma berikutnya, yaitu SJF atau Shortest Job First. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling optimal. Ini dikarenakan waiting time untuk proses-proses yang ada pada queue ini sangat kecil. Kemudian, sifat dari algoritma ini, jika arrival time-nya sama, maka proses dengan burst time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Atau bisa juga disebut dengan non-preemptive. Kemudian, sifat berikutnya yaitu jika ada proses lain dengan burst time lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka proses dengan burst time lebih kecil ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian sisa waktu dari proses yang berjalan dikembalikan ke ready queue. Sifat ini disebut juga dengan preemptive, atau mungkin lebih singkatnya, dalam preemptive ini, suatu proses dapat diinterrupt oleh proses lain jika burst time-nya lebih kecil daripada burst time proses yang sedang berjalan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan Gantt chart. Untuk yang pertama ini ada SJF, non-preemptive. Di sini ada Gantt chart-nya. Kemudian di sini ada data proses-prosesnya. Di sini ada 4 proses. Untuk arrival time masing-masing proses atau waktu kedatangan masing-masing proses ini, untuk P1 ini arrival time-nya 0, P2 2, P3 4, dan P4 5. Kemudian untuk burst time-nya ini pada P1 ini 7, P2 4, P3 1, dan P4 4. Kemudian kita bisa lihat di sini pada Gantt chart-nya, pada saat P1 dimasukkan ke dalam ready queue, dalam antrian, ini langsung dieksekusi oleh CPU. Kemudian, sementara P1 ini dieksekusi, P2 dimasukkan ke dalam antrian pada hitungan kedua, kemudian P3 dan P4 pada hitungan keempat dan kelima. Kemudian setelah P1 ini selesai pada hitungan ketujuh, kemudian diperiksa oleh CPU proses manakah yang burst time-nya ini lebih kecil. Kita bisa lihat di sini walaupun yang masuk ke dalam ready queue tepat setelah P1 ini P2, tetapi kita bisa lihat burst time-nya bahwa P3 ini memiliki burst time yang lebih kecil daripada P2. Dengan P3 burst time-nya 1 dan P2 burst time-nya 4. Maka yang dieksekusi oleh CPU terlebih dahulu yaitu P3 dengan burst time 1. Kemudian setelah P3 ini selesai dieksekusi oleh CPU, dilanjutkan dengan P2. Karena P2 dan P4 ini burst time-nya sama, maka dipilih dengan arrival time-nya. Karena P2 ini datang terlebih dahulu atau masuk terlebih dahulu ke dalam antrian, maka P2 yang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian setelah
P2 ini selesai, lalu dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu P4. Dari Gantt chart ini dan juga dari data ini kita bisa lihat, kita bisa mengkalkulasikan waiting time dari masing-masing proses. Untuk P1 ini sama, karena P1 ini masuk pertama kali, maka tidak ada waktu tunggunya. Maka P1 ini waiting time-nya 0. Kemudian untuk P2 ini baru dieksekusi pada hitungan ke-8, namun masuk ke dalam antrian pada hitungan ke-2. Maka P2 ini waiting time-nya ini 6. Kemudian ada P3. P3 ini cukup singkat waiting time-nya karena burst time-nya yang kecil. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam antrian, tidak lama kemudian dieksekusi oleh CPU dengan waiting time 3. Kemudian P4 yaitu waktu saat mulai dieksekusinya yaitu 12 dan saat masuk ke dalam antrian yaitu 5. Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. Kemudian dari waiting time masing-masing proses ini kita bisa juga kalkulasikan rata-rata waktu tunggunya atau average waiting time-nya. Kita jumlahkan semuanya, yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu ada 4. Maka kita akan dapatkan hasil 16 dibagi 4 sama dengan 4 milisecond. Sedikit lebih kecil jika kita bandingkan dengan FCFS tadi. Average waiting time pada FCFS yang kita bahas sebelumnya. Untuk berikutnya ada SJF dengan PrimTive, SJF PrimTive. Di sini prosesnya sama datanya. Untuk arrival time dan burst time-nya sama. Hanya saja metodenya yang berbeda, yaitu di mana dalam SJF PrimTive ini satu proses dapat diinterrupt oleh proses lain yang burst time-nya lebih kecil dari proses yang sedang dieksekusi. Untuk lebih jelasnya kita bahas dengan Gantt chart ini. Untuk P1 ini dimasukkan ke dalam antrian lalu dieksekusi oleh CPU dengan burst time 7. Kemudian masuk P2 pada hitungan kedua dengan burst time 4. Karena burst time P2 ini lebih kecil dibandingkan P1, yang mana P2 ini burst time-nya 4 dan P1 burst time-nya 7, maka P1 ini di-interrupt oleh P2 dengan sisa waktu dari P1 yaitu 5. Karena dalam hitungan ini, dalam rentang waktu ini, P1 sudah dijalankan atau sudah dieksekusi sebagian. Kemudian dilanjutkan dengan P3. Sementara P2 ini dieksekusi oleh CPU karena burst time-nya lebih kecil dari P1. Dimasukkan ke dalam antrian P3 dengan burst time 1. Karena P3 ini lebih kecil dari P2 dalam hal burst time-nya, bisa kita lihat di sini untuk burst time P3 ini 1 dan burst time P2 ini 4, maka CPU akan mengeksekusi P3 terlebih dahulu dengan menyisakan waktu P2 tersisa burst time-nya yaitu 2. Untuk P5 ini masih sama karena sebelumnya masih dalam antrian di bawah P2. Kemudian setelah P3 selesai, masuk P4. P4 ini burst time-nya 4. Maka kalau kita lihat, kalau kita bandingkan burst time keseluruhan proses ini, maka yang akan dieksekusi oleh CPU terlebih dahulu yaitu P2. Karena P2 ini sudah kecil burst time-nya, karena sebelumnya sudah dieksekusi sebagian, maka P4 dan P1 ini menunggu di antrian.
karena burst time-nya lebih besar dari P2. Kemudian setelah P2 ini selesai dieksekusi, lanjut ke P4, yang mana kita bisa lihat di sini burst time-nya selisih sedikit. P4 lebih kecil daripada P1. Kemudian setelah P4 ini selesai dieksekusi, dilanjutkan dengan P1. Kemudian dari Gantt chart ini kita bisa mengkalkulasikan waiting time atau waktu tunggu dari masing-masing proses ini. Untuk P1 ini kita bisa lihat dalam Gantt chart ini, P1 ini dieksekusi 2 kali, yaitu pada hitungan 0 dan pada hitungan 11. Maka kita bisa kalkulasikan waktu tunggunya yaitu 0. 0 ini dimulai saat awal masuk ready queue. 0 ditambah dengan 11 dikurang dengan 2. 2 ini saat dimana P1 ini di-interrupt oleh proses lain. 11 dikurang 2. Maka akan mendapatkan hasil 9. Kemudian untuk P2 ini saat dimasukkan ke dalam antrian langsung dieksekusi juga. Namun kita bisa lihat bahwa di sini P2 dieksekusi 2 kali, yaitu pada hitungan kedua dan pada hitungan kelima. Maka kita bisa kalkulasikan rentang waktu tunggunya yaitu antara 5 dan 4. Berarti kita kurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk P3 ini tidak ada waktu tunggunya, karena saat dimasukkan ke dalam antrian atau ready queue langsung dieksekusi oleh CPU karena burst time-nya yang kecil. Maka P3 ini tidak ada waiting time. Kemudian untuk P4 ini kita hitung mulai dieksekusi pada hitungan ke-7, namun masuk pada antrian pada hitungan ke-5. Maka waiting time-nya ini sama dengan 2. Kemudian dari data-data tadi kita bisa juga kalkulasikan average waiting time-nya. Ini kita jumlahkan keseluruhannya, 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2, 12 dibagi dengan keseluruhan banyak prosesnya, 4. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lebih kecil dibandingkan dengan SJF non-preemptive. Kemudian untuk kelemahan dari algoritma ini yaitu sulit memprediksi burst time proses berikutnya dikarenakan adanya interupsi-interupsi antara proses satu dengan proses lainnya. Kemudian proses dengan burst time besar akan memiliki wait time yang besar pula. Karena sifat dari SJF ini mengeksekusi proses dengan burst time yang lebih kecil, maka proses dengan burst time yang lebih besar waktu tunggunya akan lama, relatif lama. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.